Seluruh daerah Indonesia memiliki peristiwa sejarah yang menghasilkan tokoh penting, teladan, dan menginspirasi. Begitu juga dari Tanah Madiun sendiri, lahir seorang wanita tangguh yang namanya nyaris terlupakan oleh waktu. Sri Kandi Pemberani, putri mandiri dari seorang adipati yang berjuang mempertahankan harga diri, berkorban untuk rakyat negeri, dan Sri Kandi itu bernama Raden Ayu Retno Dumilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bersama saya Gisela Rahel Fitriara, perwakilan dari MTSN Madiun. Hari ini, selama 6 menit ke depan, kita akan belajar dari Tanah Madiun. Dari sosok teladan, tokoh perempuan yang luar biasa, bukan hanya cantik, lembut, dan cerdas, tetapi sebagai perempuan berani memimpin perang di zamannya hingga menjadi adipati atau gubernur pertama di tanah Jawa. Kisah ini saya beri judul Raden Ayu Retno Dumilah, Sri Kandi dari Madiun, api perjuangan yang tak pernah padam. Yuk kita simak kisah teladan apa yang dapat kita pelajari dari Raden Ayu Retno Dumilah. Retno Dumilah lahir di Madiun pada abad ke-16, merupakan putri dari Pangeran Ronggo Jumena, penguasa Madiun pada masa itu. Sejak kecil, Retno Dumilah dikenal cerdas hingga tumbuh menjadi gadis yang berparas cantik, anggun, namun tangguh dan tegas, juga pemberani, serta berjiwa kepemimpinan. Retno Dumilah tidak hanya belajar hal-hal perempuan pada zamannya, tapi juga ilmu bela diri dan strategi perang. Raden Ayu Retno Dumilah, kisahnya selalu dikaitkan dengan cikal bakal berdirinya Madiun, sekaligus sosok penting dalam sejarah Madiun, Purabaya, sebagai bupati wanita pertama di Jawa atau bahkan gubernur wanita pertama. Disebut gubernur wanita pertama karena wilayah kekuasaan Purabaya saat itu membawahi 15 kabupaten dan sekitarnya. Dimulai pada tahun 1568, wilayah Purabaya yang kini dikenal sebagai Madiun dipimpin oleh Pangeran Timur. Kala itu, Pangeran Timur menghadapi ekspansi dari Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Danang Sutrawijaya, lebih dikenal sebagai Panembahan Senopati. Meskipun tekanan dari Mataram begitu kuat, Purabaya terkenal tangguh, bahkan 2 kali serangan Mataram berhasil digagalkan. Pada abad 1590, setelah jabatan adipati diwariskan kepada sang putri Retno Dumilah, serangan besar dari Mataram kembali terjadi. Babat Tanah Jawi mengisahkan pada bulan Muharram, Mataram mulai menuju Purabaya untuk melakukan ekspansi. Panembahan Senopati dengan percaya diri menyerang Purabaya melalui strategi serangan fajar. Hingga siang hari pasukan kalah telak. Pengepungan selanjutnya di Kuncen sebagai pusat pemerintahan. Panembahan Senopati bertemu dengan Raden Ayu Retno Dumilah, langsung menyerang dengan keris andalannya untuk memastikan kesaktian Panembahan Senopati. Jika dunia memandang rendah perempuan, maka biarlah aku menunjukkan bahwa perempuan mampu menunjang dunia dengan keteguhan. Kerisku mungkin bisa patah, tapi tekadku tak akan pernah runtuh. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari cerita Retno Dumilah?
sosok yang tidak hanya cantik tetapi juga berani melawan ketidakadilan dan berperan dalam sejarah perjuangan daerahnya. Karena itu, ia dijuluki Sri Kandi dari Madiun. 1. Keberanian dalam memimpin pasukan. Retno Dumilah tidak hanya dikenal sebagai putri Adipati Madiun, tetapi juga sebagai panglima perang wanita yang memimpin langsung pasukannya di medan tempur. Yang kedua, keberanian menentang kekuasaan besar. Saat Madiun menjadi daerah yang ingin mempertahankan kemerdekaannya dari pengaruh Mataram, Retno Dumilah berani menentang kekuasaan besar itu. Sebuah sikap yang sangat langka bagi seorang perempuan pada masa itu. Yang ketiga, keberanian dalam mengambil keputusan hidupnya sendiri. Dikisahkan, Retno Dumilah memiliki tekad dan prinsip yang kuat dalam menentukan jalan hidupnya, termasuk dalam urusan politik dan pribadi. Ia dikenal tidak mudah tunduk pada tekanan siapapun. Maka, jadilah Retno Dumilah di masa kini. Sri Kandi dari Madiun menjadi pemimpin wanita yang berani dan tegas, berani tampil di setiap kegiatan. Dengan begitu, dari tokoh wanita, bangsa ini akan berjaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.